Kita diperlengkapi oleh firman Tuhan untuk melayani dengan baik, melayani dengan benar, ada kekuatan untuk melayani. Sekalipun memang tidak selalu jalannya mudah. Shalom. Bisa lihat kiri kanannya, berikan senyum yang terbaik. Ya, mungkin waktu tadi datang ya, tidak sempat lihat kiri kanannya ya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, gereja mengajak kita bersama-sama di dalam bulan reformasi ini berbicara tentang reformasi, yaitu perubahan hidup yang radikal. Saya rindu sekali, tentunya seharusnya setiap hari kita mengalami perubahan hidup makin serupa dengan Kristus. Tapi melalui momen reformasi ini saya mengajak kita bersama-sama supaya Tuhan merubah hidup kita menjadi pribadi yang lebih berkenan kepada Tuhan. Apakah Bapak Ibu rindu diubah oleh Tuhan selama 1 bulan ini khususnya, tapi tentunya setiap hari ya. Bapak Ibu yang rindu dirubah oleh Tuhan, direformasi hidupnya oleh Tuhan, boleh angkat tangan? Ya, oke, kita semua rindu untuk dirubah oleh Tuhan. Ya, hari ini kita mau belajar dasar reformasi. Jadi dasar perubahan dari hidup kita adalah sola scriptura. Nah, apa itu Bapak Ibu? Nanti kita akan sama-sama belajar. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, saat ini saya ingin mengajak kita untuk merenung sejenak di tengah-tengah hingar-bingar atau begitu riuhnya kehidupan kita di dunia ini yang begitu serba cepat. Di tengah-tengah informasi yang datang dan pergi begitu cepat, di mana-mana itu terjadi ya. Dari media sosial, dari motivator, bahkan dari tradisi gereja kita tahun ini sudah 97 tahun. Yang kita ikuti dari tahun ke tahun ya. Pernahkah kita berhenti dan bertanya, di mana sesungguhnya fondasi iman kita? Atau setiap kita coba berenung sejenak, bertanya bagi diri kita sendiri, selama ini apakah iman kita itu didasari oleh firman Tuhan, ataukah seringkali iman kita, kehidupan kekristenan kita itu begitu dipengaruhi oleh media sosial yang ada, tren media sosial yang terus-menerus berubah. Atau kita sering juga mendengar dari TikTok, dari banyak lagi media sosial yang lain mungkin yang begitu mempengaruhi kita. Atau mungkin Bapak Ibu di antara kita sekalipun kita sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun lamanya, namun tradisi nenek moyang, tradisi yang ada di sekeliling keluarga besar kita itu begitu mempengaruhi kita. Ya, Bapak Ibu, di dalam pengalaman pelayanan seringkali saya menjumpai ada banyak orang sudah lama menjadi orang Kristen, waktu anaknya mau menikah, cucunya mau menikah ya. Kalau ditanya hamba Tuhannya hari apa hari yang baik? Kita dari sekolah minggu sudah diingatkan semua hari itu adalah hari yang baik. Tapi herannya banyak orang Kristen, aktivis ya, sudah melayani Tuhan bertahun-tahun, tapi kalau mau adakan acara khusus selalu masih cari dalam tanda kurung dalam tanda kutip hari baik ya. Nah Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, di era kita hidup di era yang memuja pengalaman dan opini pribadi, banyak orang berkata begini Bapak Ibu, ikuti kata hatimu, atau jika itu terasa benar, lakukan. Namun Bapak Ibu, apa jadinya jika hati kita ini sendiri menipu kita? Ya, hati kita seringkali dipengaruhi, kadang kita bad mood, kadang kita mood kita baik ya. Yang mana nih? Atau mungkin Bapak Ibu, apa jadinya jika arus yang kita ikuti atau tren yang kita ikuti ternyata Bapak Ibu membawa kita makin hari makin menjauh dari kebenaran yang sejati. Sekalipun kelihatannya benar, kelihatannya betul. Karena semua orang ngomong gitu. Tapi apakah betul itu kebenaran yang sejati? Sehingga hari ini Bapak Ibu banyak hal yang begitu banyak orang ikut, seringkali orang menganggap bahwa itu adalah kebenaran yang sejati. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu, inilah sebabnya gereja diingatkan melalui bulan reformasi. Kita perlu kembali kepada inti iman kita. Sebuah prinsip yang telah mengubah dunia ini secara khusus. Di dalam bulan reformasi kita mengingat satu peristiwa 31 Oktober 1517.
Di salah satu bagian di dunia ini, yaitu di Jerman, di gereja Gutenberg, ya, seorang reformator dan beberapa reformator yang lain mengadakan reformasi, yaitu kembali kepada Alkitab dan beberapa prinsip lain yang akan kita belajar sepanjang bulan ini. Nah, hari ini kita mau belajar yaitu sola scriptura. Kiranya Bapak Ibu hanya Alkitab, ya. Reformasi yang sudah didengungkan, sudah dicetuskan pada tahun itu dan telah mengubah atau berpengaruh besar terhadap kekristenan mulai tahun 15-17 sampai pada hari ini. Dan saya rindu tadi di awal saya sudah mengajak kita, itu kembali boleh mereformasi hidup setiap kita hari ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, kita seringkali nyanyi lagu hidupku bukannya aku lagi. Tapi betulkah hidup kita bukan lagi kita tapi Kristus yang kita mau tinggikan? Ya Bapak Ibu, katanya banyak kita gampang menyanyikan tapi sulit kita melakukannya. Atau banyak orang berkata banyak firman Tuhan yang kita dengar tapi berapa banyak yang kita lakukan di dalam hidup kita. Atau Bapak Ibu juga itu jadi peringatan bagi kami sebagai pemberita-pemberita Injil. Berapa banyak yang kami beritakan firman Tuhan, permisi tanya berapa banyak kami sebagai hamba-hamba Tuhan menghidupi kebenaran firman Tuhan itu. Bukan hanya memberitakan, bukan hanya menceritakan, tapi bagaimana di dalam hidup kita setiap hari kita menghidupi firman Tuhan itu. Itu menjadi tantangan bagi kita. Sehingga saya mau katakan Bapak Ibu, sola scriptura bukan hanya slogan, tetapi adalah kompas hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Pemazmur 119 ayat 105 mengatakan apa? Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan adalah kompas dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, hari ini saya mau mengajak kita memikirkan ada dua hal. Kenapa firman Tuhan itu adalah terang bagi jalanku, pelita bagi kakiku. Yang pertama, firman Tuhan mengatakan bahwa Alkitab adalah cetak biru iman yang tidak tergantikan. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita bayangkan sejenak seorang arsitek sedang membangun sebuah jembatan. Bayangkan ya, kita sedang membangun sebuah jembatan. Jembatan itu dikatakan harus kokoh, tahan gempa, dan mampu menampung ribuan kendaraan yang berjalan di atasnya. Bapak Ibu, mari kita merenungkan sejenak, berpikir sejenak. Apakah arsitek itu akan mengandalkan perasaannya? Rasa-rasanya jembatan ini sudah oke kalau kita bangun begitu. Atau arsitek itu hanya mendengarkan cerita-cerita turun-temurun dari nenek moyangnya tentang bagaimana membangun jembatan. Saya yakin dan percaya sebagai seorang arsitek yang baik, ya, dia tidak hanya melakukan itu. Tapi dia akan kembali kepada prinsip-prinsip teknik yang pernah dia belajar di bangku kuliah. Yang sudah teruji tentunya dari waktu ke waktu. Kemudian dia mengacu kepada blueprint atau cetak biru yang presisi atau yang tepat. Cetak biru atau blueprint itulah yang menjamin kekuatan dan keamanan sebuah jembatan. Bapak Ibu, demikian pula dengan Alkitab. Alkitab adalah cetak biru iman kita. Ketika Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius, ia menegaskan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita perhatikan ada 3 poin penting dari ayat ini. Sehingga dikatakan Alkitab adalah cetak biru atau blueprint iman kita yang tidak tergantikan. Yang pertama, perhatikan kata diilhamkan oleh Allah. Dari bahasa aslinya theopneustos. Bapak Ibu, kata ini di dalam bahasa Yunani berarti dihembuskan oleh Allah. Ini mau mengingatkan kepada kita kalau Alkitab itu dihembuskan oleh Allah, nafas Allah, maka Alkitab bukan hanya sekedar karya manusia.
Walaupun Alkitab ditulis oleh manusia kurang lebih 40 orang dalam jangka waktu kurang lebih 1500 tahun sekian. Di zaman yang berbeda, orang yang berbeda, tapi menarik sekali karena Allah yang memimpin mereka, yang memilih mereka, sehingga sekalipun mereka hidup ribuan tahun yang berbeda, mereka menuliskan hal yang sama. Kenapa? Karena Allah yang memimpin mereka. Sehingga Alkitab bukan hanya sekedar karya manusia, melainkan Alkitab adalah nafas dari Allah sendiri. Ini menjadikan Alkitab tidak bercacat dan memiliki otoritas tertinggi. Inilah yang membedakan Alkitab dengan buku-buku yang lain. Kemudian Paulus melanjutkan, kita perhatikan kata yang kedua yaitu bermanfaat. Bapak Ibu, kata bermanfaat ini menunjukkan bahwa Alkitab bukan hanya sekedar teori kosong. Ini menunjukkan bahwa Alkitab adalah pedang yang tajam. Bahkan kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12, Alkitab adalah pedang bermata dua yang tajam yang menembus hati setiap orang. Kalau kita baca bagaimana Alkitab telah mengubah banyak hidup orang sampai hari ini, kita meyakini dan mengamini hal ini. Dikatakan Alkitab bersifat, dikatakan di sini bermanfaat seperti pedang yang tajam, dan Alkitab itu praktis atau bisa kita lakukan. Paulus menyebutkan di sini Bapak Ibu minimal ada 4 manfaat utama dari Alkitab. Dan keempat manfaat ini merupakan satu siklus kehidupan rohani yang sehat. Memperhatikan 4 manfaat dari Alkitab ini akan membuat hidup rohani kita menjadi sehat. Yang pertama Bapak Ibu, Alkitab dikatakan di sini bermanfaat untuk mengajar. Alkitab mengajar kita tentang apa Bapak Ibu? Kalau kita perhatikan sepanjang Alkitab, kita bisa tahu bahwa Alkitab mengajarkan kita yang pertama tentang kebenaran. Siapa itu Allah atau Allah yang benar, kita bisa dapatkan dengan belajar dari Alkitab. Bukan Allah kata orang, bukan Allah kata siapa, tapi apa kata Allah tentang dirinya sendiri, kita bisa belajar dari Alkitab. Jadi Alkitab mengajarkan kita kebenaran tentang siapa itu Allah. Bukan hanya ada Allah, tetapi siapa Allah yang kita sembah. Ya, yang kedua, Alkitab mengajar kepada kita siapa diri kita sendiri. Saudara, salah satu krisis yang terjadi di dalam kehidupan kita, selain siapa Allah, seringkali orang bertanya siapa dirinya sendiri. Who am I? Ya, Mazmur 8 di sana pemazmur melihat alam ciptaan alam semesta yang begitu luar biasa. Dia bertanya, siapakah diriku ini Tuhan? Kemudian di sana Mazmur 8 kita bisa melihat kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Siapa diri kita sebenarnya? Ya, mengerti siapa Allah itu akan menolong kita memahami siapa diri kita sebenarnya. Dan yang tidak kalah penting, Alkitab mengajarkan kepada kita apa yang menjadi tujuan hidup kita. Sudah hari ini banyak orang hidup tidak ada tujuan. Survei membuktikan lebih dari 80% orang di dalam dunia ini hidup hanya untuk menanti kematian. Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita, apa artinya kita hidup di dunia ini. Ada tujuan, ada maksud dan rencana Allah yang terindah dan terbaik di dalam diri setiap kita, manusia. Jadi Alkitab mengajarkan kita kebenaran tentang siapa itu Allah, siapa diri kita, dan apa tujuan hidup kita. Yang kedua di sini dikatakan Alkitab bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Firman Tuhan itu bagaikan cermin. Ya, kalau kita baca Yakobus pasal 1, ya di sana dikatakan waktu kita lihat Alkitab, baca Alkitab, kita melihat sebagai cermin terhadap diri kita. Firman Tuhan itu adalah bagaikan cermin. Saat kita membacanya, kita melihat siapa diri kita dengan apa adanya, dengan segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita berkata, wah itu menyakitkan sekali. Karena seringkali banyak manusia hidup pakai topeng, dia tidak mau. Makanya tidak heran katanya ya, menurut survei banyak orang dengar firman Tuhan itu menganggap firman Tuhan itu kaca spion, bukan cermin. Apa maksudnya kaca spion dengan cermin? Ya, kaca spion itu waktu dengar firman, oh ini cocok untuk si A, ini cocok untuk si B. Tapi waktu kita dengar firman Tuhan harusnya sebagai cermin.
lihat diri kita sendiri. Ya, di sini makanya firman Tuhan katakan mungkin menyakitkan waktu kita tahu kelemahan kita, tetapi Bapak Ibu tidak apa-apa. Tuhan menunjukkan kesalahan kita bukan untuk mempersalahkan kita, tapi menunjukkan kesalahan itu dengan kasih. Buktinya dia sudah datang dari surga yang mulia, datang ke dalam dunia ini. Manusia yang hina dina ini. Dikatakan Bapak Ibu sama seperti seorang dokter yang memberikan diagnosa yang jujur agar kita bisa sembuh. Yang ketiga, Alkitab dikatakan bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Setelah kesalahan kita terungkap, kita ternyata ada banyak kesalahan. Alkitab tidak meninggalkan kita. Alkitab menuntun kita kepada pertobatan dan perubahan dan membawa kita kembali kepada jalan yang benar. Saya yakin dan percaya saya dan saudara punya pengalaman itu, bukan? Pada waktu kita tekun membaca firman, kita merenungkan dan kita berupaya melakukan. Waktu kita menjalani hidup ini, kita menceng sedikit Bapak Ibu. Ada hati nurani yang dikuasai oleh firman Tuhan itu mengingatkan kita bahwa kita sudah bersalah. Kita harus kembali menyadarkan kita. Firman Tuhan berfungsi untuk memperbaiki kelakuan kita, menuntun kita kembali kepada jalan yang benar. Kemudian yang keempat di sini dikatakan Alkitab itu bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu, berjalan di dalam kebenaran itu adalah proses seumur hidup kita. Saya dan saudara berada pada posisi ini, belajar berjalan di dalam kebenaran. Mendidik orang dalam kebenaran itu artinya Alkitab melatih kita, membentuk karakter kita. Ya, kalau kita baca dalam perumpamaan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-15, itu tentang pokok anggur. Firman Tuhan itu akan membentuk kehidupan kita, memotong ranting-ranting yang tidak perlu supaya kita bisa subur dengan baik, tumbuh dengan baik. Alkitab itu melatih kita, membentuk karakter kita agar karakter kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Orang boleh merasakan ada kehadiran Kristus, kata kita ada hadir di tengah-tengah mereka. Ini adalah proses pembentukan seumur hidup kita dan tidak pernah berhenti. Kata ketiga yang kita belajar dari bagian ayat ini adalah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Inilah puncaknya Bapak Ibu. Alkitab tidak hanya membuat kita menjadi orang yang lebih baik, tetapi memperlengkapi kita sepenuhnya untuk melakukan kehendak Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, firman Tuhan itu adalah alat atau peralatan yang kita butuhkan untuk melayani. Saudara, salah satu kekuatan kita di dalam melayani adalah kalau kita punya firman Tuhan yang bisa menguatkan kita. Saudara, dalam pengalaman pelayanan banyak hal tidak mudah. Saya yakin dan percaya kita semua pernah membaca satu ayat Filipi pasal 1 ayat 21. 1 ayat 29, sorry. Kita dipanggil oleh Tuhan bukan hanya untuk percaya kepada Tuhan, tapi juga diizinkan oleh Tuhan menderita bersama dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya, saya juga pernah mewawancarai, menanyakan, sharing-sharing dengan beberapa orang. Saudara, seringkali kita makin kuat melayani Tuhan justru saat-saat setelah kita mengalami penderitaan karena Injil, karena Kristus. Betul nggak Bapak Ibu? Atau begini sederhananya. Banyak kita bisa mengerti, memahami betapa indahnya hidup ini tatkala kita pernah mengalami apa yang namanya penderitaan. Betul? Kita pernah ditolak, pernah dihina. Pada waktu kita diterima, kita boleh makin menghargai penerimaan itu. Tatkala kita pernah mengalami apa artinya ditolak. Betul enggak Bapak Ibu? Nah, di sini mengajarkan kepada kita Bapak Ibu bahwa kita diperlengkapi oleh firman Tuhan untuk melayani dengan baik. Melayani dengan benar, ada kekuatan untuk melayani. Sekalipun memang tidak selalu jalannya mudah. Sekalipun melayani kadang-kadang kita harus mencucurkan air mata. Melayani kadang-kadang kita perlu ditekan, tapi kita tetap bisa setia melayani. Di sana kita bisa merasakan dan mengalami. Itu adalah karena firman Tuhan yang menguatkan kita. Ada firman Tuhan yang menguatkan kita. Dan ada firman Tuhan yang kita pakai boleh menguatkan orang lain.
Kemudian firman Tuhan adalah alat yang kita pakai untuk apa? Mengasihi. Dari firman Tuhan kita belajar tentang apa artinya mengasihi. Terlebih lagi Alkitab mengingatkan kepada kita bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi kita. Tapi kita dipanggil untuk belajar mengasihi orang yang membenci kita. Sudah kadang-kadang berpikir tentang hal ini sepertinya tidak masuk akal. Mengasihi orang yang mengasihi kita itu gampang. Tapi mengasihi orang yang membenci kita, orang yang memfitnah kita, orang yang menghina kita, orang yang mempermalukan kita. Tuhan bilang, kamu kasihi dia. Saudara, tidak gampang. Tapi kita bersyukur Kristus telah memberi teladan yang indah itu. Dan Kristus mau kita sebagai anak-anaknya juga melakukan hal itu. Kita diperlengkapi untuk perbuatan baik. Itu juga berbicara tentang bersaksi di dunia ini. Saudara, banyak kita orang Kristen begitu egois. Ya, kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan hanya untuk diri kita sendiri. Tapi salah satu ciri orang Kristen yang sejati adalah belajar melawan keegoisan kita. Belajar melawan keakuan kita. Yesus berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena itu Bapak Ibu, jika kita membangun ya hidup kita di atas medsos, opini atau tradisi, itu sama dengan membangun jembatan tanpa cetak biru yang benar. Bangunan iman kita akan rapuh dan beresiko runtuh. Sebaliknya jika kita membangun hidup kita di atas Alkitab, kita akan berjalan dengan langkah yang pasti dan kokoh. Nah, di sini saya katakan, Alkitab bukan hanya karya manusia semata, ia adalah nafas Allah yang hidup. Ya, sama seperti membangun sebuah jembatan yang kokoh butuh cetak biru, hidup kita butuh cetak biru Sang Pencipta. Itu adalah satu-satunya sumber yang lengkap yang menuntun kita menuju hidup yang benar. Bapak Ibu, sebagai penekanan akan hal ini saya ingin mengutip perkataan salah satu tokoh reformasi yaitu Martin Luther. Tatkala berdiri di hadapan otoritas yang mengancam nyawanya karena imannya, ia pernah berkata demikian. Hati nurani saya terikat pada firman Tuhan. Saya tidak bisa dan tidak akan menarik apapun dari 95 dalil yang tentunya mendapat banyak serangan dari berbagai orang. Dia tidak akan mundur, dia katakan. Karena bertindak melawan hati nurani itu tidak aman dan tidak benar. Tuhan tolonglah saya. Bapak Ibu, kalimat ini sungguh menyentuh hati. Ia tidak bergantung pada tradisi atau opini manusia, melainkan pada firman Tuhan. Saudara, saya takut sekali waktu mengkhotbahkan ini. Jangan-jangan kita orang Kristen hari ini hati nuraninya sudah mati. Jangan-jangan banyak orang Kristen hanya bicara tentang firman Tuhan tatkala diperhadapkan tantangan terhadap imannya. Ada banyak orang Kristen hati nuraninya tidak hidup lagi. Di mana orang Kristen tatkala dunia ini mengalami penderitaan? Di mana orang Kristen tatkala dunia ini mengalami ketidakadilan? Apakah ada orang Kristen, anak-anak Tuhan yang mau bangkit di tengah mereka? Kiranya ini boleh mendorong kita Bapak Ibu. Dalam realita kehidupan kita setiap hari di keluarga, di pekerjaan, di lingkungan masyarakat. Biarlah Tuhan menggerakkan hati nurani kita kembali. Selanjutnya Bapak Ibu, kenapa dikatakan Alkitab adalah kompas kehidupan kita, terang dan jalan dalam hidup kita. Yang kedua yaitu Alkitab adalah kompas yang menunjuk kebenaran yang sejati, atau boleh dikatakan kompas di tengah badai relativisme. Kita hidup di dunia yang serba relatif. Ya, banyak orang berkata kebenaran itu tergantung Anda. Apa yang benar bagi Anda belum tentu benar bagi saya atau bagi orang lain. Nah Bapak Ibu, seringkali kebenaran itu dianggap sebagai selera pribadi. Seperti memilih es krim. Kamu mau es krim rasa apa? Namun Bapak Ibu, kita tahu bahwa di dunia nyata ini hukum gravitasi tidak peduli apa kita percaya padanya atau tidak, ia tetap berlaku. Misalnya ya, benda itu selalu jatuh ke bawah. Betul enggak? Nah itu kira-kira. Alkitab adalah kompas rohani yang menunjuk kepada kebenaran mutlak. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Ketika kita menghadapi badai kehidupan, ketika kita bingung antara benar dan salah, firman Tuhan itu tetap ya dan amin. Alkitab menunjuk kepada satu-satunya kebenaran, yaitu Yesus Kristus.
Dalam Yohanes 14 Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Beberapa penafsir sepakat Yesus pada waktu mengungkapkan kalimat ini berada di sentral dari dunia ini. Kepada dunia timur yang mencari jalan menuju hidup. Dikatakan Yesus, akulah jalan. Kepada dunia barat, di mana ilmu pengetahuan bertumbuh di sana sini, yang mencari makna hidup ini melalui kebenaran, Yesus berkata, akulah kebenaran. Dan dia menyimpulkan, akulah kebenaran, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, oke. Sama seperti kompas yang tidak peduli seberapa besar gelombang atau seberapa gelap langit, ia akan selalu menunjuk ke arah yang benar. Demikian pula dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Setelah kita memahami bahwa Alkitab adalah cetak biru iman yang tidak tergantikan. Kemudian Alkitab adalah kompas yang menunjuk kepada kebenaran yang sejati. Memahami kebenaran ini penting. Tapi terlebih penting apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Yaitu tanggung jawab yang ketiga. Yaitu berbicara tentang tanggung jawab pribadi kita. Yaitu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara kasih, kita bisa tahu semua teori tentang sola scriptura. Tetapi jika tidak pernah membaca Alkitab secara pribadi, semua itu menjadi pengetahuan yang hampa atau sia-sia. Kita tahu betapa enaknya makanan, kalau kita tidak mencicipi makanan itu sendiri, maka tidak pernah benar-benar enak. Walaupun kita dengar komennya orang, rekomendasinya orang. Kalau kita tidak makan makanan itu tidak terasa enak. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Kita tidak bisa meminjam iman orang lain. Kita tidak bisa hanya mengandalkan khotbah setiap hari Minggu. Itu sudah cukup, enggak. Khotbah setiap hari Minggu itu pengkhotbah yang paling hebat sekalipun ya. Itu hanyalah hidangan pembuka. Tetapi makanan utamanya harus kita santap sendiri. Bapak Ibu, saya ingin mengajak setiap kita mengangkat Alkitab kita. Yang bawa Alkitab fisik boleh angkat sama dengan saya. Yang bawa Alkitab elektronik boleh angkat HP-nya, silakan. Silakan angkat Alkitabnya, jangan malu-malu. Berarti ada yang tidak bawa Alkitab atau semua bawa Alkitab. Tidak apa-apa, bawa angkat handphonenya, tidak masalah ya. Silakan lihat kiri kanannya sudah angkat tidak Alkitabnya. Silakan. Ya, Bapak Ibu baru disuruh angkat Alkitab enggak mau. Belum disuruh menderita ya. Oke, jangan malu-malu, mau pakai handphone, mau ke Alkitab ini silakan semua angkat. Nah, Bapak Ibu, kita bisa perhatikan begitu banyak Alkitab yang ada di sekeliling kita. Silakan diturunkan. Saya ingin mengajak kita merenungkan kembali. Saya yakin dan percaya dalam perjalanan iman kita sudah mengalami betapa baiknya Tuhan. Ada ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan kita. Hingga kita boleh tetap setia pada hari ini. Amin Bapak Ibu. Izinkan saya bertanya, mengajak kita untuk merenungkan kembali. Seberapa sering kita membuka Alkitab kita sendiri dibanding media sosial yang ada kalau kita pakai Alkitab elektronik. How many time, berapa banyak waktu yang kita pakai untuk baca Alkitab dibanding baca media sosial. Ya, bagi orang-orang tua mungkin handphone sebagian, mungkin sebagian tidak lagi, tapi mungkin baca buku-buku sejarah atau buku-buku yang lain. Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk membuka Alkitab dibanding media sosial. Kalau buka Alkitab kita susah, buka media sosial kita sering buka walaupun lagi kebaktian. Bukan jika kita ngomong-ngomong, tapi sering kali yang terjadi ya Shopee ya gitu ya. Kemudian ada lagi yang apa? Ya, saudara saya kaget sekali. Saya pernah mimpin satu kebaktian di gereja lain. Saya diberitahu sama pengurus, Pak, jemaat di sini kalau lagi dengar khotbah, ya di satu sisi hati-hati loh Pak. Mereka buka Google, buku AI. Ya waktu Bapak khotbah dia tahu. Ya, puji Tuhan. Ada kerinduan yang dalam belajar firman. Tapi seharusnya juga ada waktunya belajar, ada waktunya dengar. Ya, kira-kira begitu.
Tapi juga Pak, sebagian itu kalau lagi dengar khotbah, lagi lihat YouTube ya. Ada yang main game ya. Semoga di sini tidak. Kalau ada bertobatlah. Ya saya diberitahu begitu Bapak Ibu, saya nggak tahu. Coba lihat kiri kanannya ada yang main enggak? Mungkin lain kali kalau mau datang kebaktian Alkitab handphonenya dikumpul di depan. Sudah ada banyak hal yang mendistraksi kita, mengganggu kita untuk konsen belajar firman Tuhan. Betul enggak Bapak Ibu? Nah, apalagi bicara mendengar firman Tuhan, katanya dalam bahasa Inggris ada 2 kata, hear sama listen. Alkitab selalu mencatat kata mendengar itu pakai kata listen, bukan hear. Hear itu apa? Masuk kanan, keluar. Masuk kanan, keluar kiri. Kalau listen itu mendengar dan memberi respon terhadap apa yang didengar. Bapak Ibu, selama ini kita dengar firman gimana nih? Hear atau listen? Jangan hanya mendengar, tapi mendengar dan memberi respon terhadap apa yang didengar. Saya ingin mengajak kita merenungkan kembali. Apakah Alkitab kita lebih sering berdebu atau layar ponsel kita yang sering berdebu? Kenapa ini bisa terjadi Bapak Ibu? Banyak orang Kristen hari Minggu, begitu mau ke gereja, semua angkat dari lemarinya, angkat Alkitab fisiknya. Mungkin sekarang tidak terlalu ya, karena banyak orang pakai Alkitab ponsel. Ya, angkat, kemudian seluruh dunia pada waktu hari Minggu mau ke gereja semua mengebas debunya. Waduh, Bapak Ibu, ini tragedi hujan debu di tengah-tengah orang-orang Kristen. Hari Minggu kembali masuk ke rak, nanti hari Minggu pagi-pagi angkat keluar Alkitabnya semua seluruh dunia. Nah, ini yang terjadi ya. Nah, kita diingatkan Bapak Ibu, jangan itu yang terjadi. Kemudian pertanyaan yang paling mendasar. Seorang pengkhotbah pernah bertanya kepada salah satu retreat pemimpin-pemimpin gereja. Dikatakan, di mana Alkitabmu hari ini? Wah, secara spontan semua mengatakan, ini Pak. Bukan itu inti pertanyaannya. Di mana Alkitabmu hari ini itu menanyakan seberapa besar pengaruh firman Tuhan dalam hidup kita. Apakah firman Tuhan hari ini masih mempengaruhi keluarga kita? Apakah firman Tuhan hari ini mempengaruhi pekerjaan dan bisnis kita? Apakah firman Tuhan itu mempengaruhi studi, kuliah kita, pekerjaan kita? Apakah firman Tuhan itu mempengaruhi hidup kita? Apakah firman Tuhan itu masih berpengaruh di tengah-tengah kita bergereja di tempat ini? Apakah firman Tuhan itu betul-betul masih menjadi sesuatu yang begitu prioritas dalam hidup kita sebagai orang Kristen? Jangan-jangan firman Tuhan adalah kesekiannya di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita kembali menjadikan Alkitab sebagai satu-satunya otoritas dalam hidup dan iman kita. Bukan tradisi, bukan apa kata orang, bukan apa kata dunia, tapi apa kata firman Tuhan. Bukan karena tekanan, tetapi karena kita percaya, dan saya mau menggambarkan ada satu gairah kembali, ada kesukaan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada gairah untuk belajar firman Tuhan. Bukan ngantuk-ngantuk ya. Banyak orang pergi gereja ngantuk-ngantuk ya. Bukan alat untuk bikin kita bisa tidur karena ngantuk, karena baca Alkitab, tidak. Tapi benar-benar Alkitab itu sesuatu yang begitu menggairahkan kita kembali. Mazmur 19 mengingatkan kembali firman Tuhan itu indah, lebih manis dari madu, lebih berharga dari emas. Emas sekarang sudah 2 juta lebih. Firman Tuhan itu jauh lebih berharga daripada itu. Apakah itu masih merupakan satu gairah bagi kita hari ini Bapak Ibu? Karena Alkitab kita percaya adalah nafas Allah yang akan menuntun kita menuju makna iman dan hidup yang sejati di dalam Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, sebagai penutup ya, ingatlah sola scriptura bukan sekedar slogan atau doktrin belaka, tapi itu adalah foundation of our life. Itulah fondasi iman kita orang Kristen. Dan mulai langkah kecil, komitmenlah untuk membaca 1 pasal setiap hari di dalam hidup kita. Kalau belum punya Alkitab,
gunakan aplikasi di ponsel. Jadwalkan waktu khusus. Ya, ada orang mengatakan satu buku kecil yang saya sering katakan, mari kita mulai dengan bersekutu dengan Tuhan 7 menit setiap hari. Itu akan mempengaruhi hidup kita 1433 menit kemudian. Bapak Ibu mau hidupnya mengalami reformasi? Mulai dengan firman Tuhan. Memperbaharui hidup kita. Amin Bapak Ibu. Biarkan Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi setiap hari. Biarkan kebenaran Tuhan itu menjadi fondasi hidup kita yang kokoh. Dimanapun kita berada. Sehingga kita adalah batu-batu yang hidup pada zaman ini. Untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa.